Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, serta anak-anakku yang kami cintai, insyaallah kami akan menjelaskan tentang pembelajaran Al-Quran dalam tahun pelajaran 2020-2021. Kita ketahui bersama bahwasanya proses pembelajaran yang efektif adalah seperti yang kita lihat pada gambar Ustadz dikelilingi murid-muridnya, sehingga di situ kita bisa murojaah bersama. Ketika ada yang salah bisa langsung membenarkan. Kita bisa melakukan penanaman konsep pembelajaran Al-Quran secara langsung, dan juga anak-anak bisa saling mengoreksi bacaan temannya. Namun di era atau pandemi COVID-19 ini, proses pembelajaran yang seperti ini tidaklah memenuhi protokol kesehatan, sehingga kita tidak bisa melakukan proses pembelajaran seperti pada gambar. Selanjutnya, nah, maka dari itu kami dari tim Guru Al-Quran akan melakukan pembelajaran Al-Quran dengan sistem daring. Nah, inilah solusi pembelajaran Al-Quran dalam kondisi pandemi corona ini. Kita bisa lihat bersama di sini Ustadz atau Ustadzah melakukan video call ya secara langsung dengan siswa-siswinya, sehingga dengan video call itu ketika ada kesalahan, Ustadz dan Ustadzah bisa langsung mengoreksi putra-putrinya. Kemudian ketika teman-temannya ada yang salah pun, yang lainnya juga bisa ikut mengoreksi. Dan ini insya Allah menjadi solusi atau hampir bisa disamakan dengan pembelajaran yang offline. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang teknis kegiatan belajar mengajar Al-Quran dengan sistem daring. Yang pertama, Ustadz dan Ustadzah akan membentuk grup Al-Quran dengan aplikasi WhatsApp, di mana grup Al-Quran untuk tahun ini akan digabung. Taktil dan tahfidz atau hafalan Al-Quran akan bergabung menjadi satu kelompok, sehingga siswa akan menyetorkan hafalannya dan akan belajar Al-Quran dengan satu ustadz dan ustadzah yang sama. Akan ada beberapa perbedaan sesuai dengan kondisi capaiannya. Akan ada 7 sampai 15 atau bahkan lebih sedikit satu kelompok pembelajaran Al-Quran. Selanjutnya, Ustadz dan Ustadzah akan membuat kesepakatan dengan orang tua dan siswa tentang shift atau jadwal pelaksanaan video call dengan siswa-siswinya. Dan yang ketiga, setiap Sabtu, Ustadz dan Ustadzah akan memberikan video penanaman konsep berupa target capaian hafalan dan juga capaian Al-Quran setiap hari Sabtu selama sepekan, sehingga nanti orang tua akan mengetahui putra putrinya akan menguasai apa selama sepekan. Dan yang keempat adalah kita tadi sudah dengar dari Ustadzah Rida bahwasanya 10 jam selama sepekan untuk kegiatan belajar mengajar Al-Quran. Maka dari itu Ustadz dan Ustadzah akan melakukan KBM dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Dengan rincian adalah setiap Jumat itu dikhususkan untuk setoran hafalan, sedangkan hari Senin sampai Kamis untuk pembelajaran tartil
jilid, Al-Quran, gharib, atau tajwid. Sedangkan untuk kelompok yang sudah munakosyah, maka fokus dari pembelajaran Al-Quran adalah menyetorkan hafalannya, sehingga akan dimungkinkan setiap hari, yakni tadarus bersama dan juga setoran hafalan. Kemudian akan ada tambahan, karena terbatasnya video call melalui WhatsApp itu, akan ada 2 shift, yakni pertemuan secara video call dilakukan 2 grup. Ada yang melakukan video call dengan jadwal Senin, Rabu, Jumat, dan akan ada kelompok siswa yang melakukan kegiatan video call dengan ustadz dan ustadzahnya hari Selasa, Kamis, dan Jumat. Selanjutnya, nah, selama proses video call itu, ya kurang lebihnya dengan 7 orang siswa melalui video call WhatsApp, ya, insya Allah kami akan gunakan aplikasi WhatsApp dengan versi terbaru yang tidak terlalu menyulitkan orang tua di rumah dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, ini bagaimana gambaran selama kurang lebih 45 menit sampai 70 menit proses kegiatan belajar melalui video call. Seperti kita biasanya ya, diawali dengan pembukaan, doa pembuka, kemudian project bersama, ayatan satu dengan yang lainnya bergantian, kemudian ada setoran hafalan atau ziyadah hafalan yang dihafalkan sesuai targetnya, ada konsepsi atau pengulangan kembali materi yang kemarin, dan ada penanaman konsep. Selanjutnya latihan atau drill, ya, evaluasi yang kami tetapkan 1 kali video call adalah 2 halaman jilid. Dan yang terakhir adalah penutup, yakni doa dan salam. Selanjutnya, nah, maka dari itu kami mohon kerjasama dari orang tua, wali murid, ya, dalam mendukung suksesnya kegiatan belajar mengajar Al-Quran melalui daring ini. Yang pertama, yakni orang tua senantiasa mendampingi siswanya atau anaknya di rumah, ya, dengan ketika video call atau bisa dengan waktu-waktu kebersamaan, sehabis sholat subuh mungkin, atau setelah maghrib atau isya gitu, sehingga target yang kita tetapkan bersama, yakni selama 1 pekan 4 halaman jilid atau sesuai capaiannya, ya, yang gharib dan tajwid, itu bisa sukses diraih siswa-siswinya. Yang kedua, kami harapkan orang tua menyediakan HP atau laptop sesuai dengan shift atau waktu yang kita sepakati bersama, yang nantinya akan ada 3 shift. Apakah dapat jatah shift 1, shift 2, atau shift 3, atau sesuai dengan kesepakatan terhadap ustadz dan ustadzahnya. Yang ketiga, kami harapkan di perangkat HP atau laptop itu sudah ada aplikasi WhatsApp versi terbaru, sehingga pembelajaran yang dilakukan dengan 8 orang akan bisa dilakukan video call. Atau kalau nanti sepakat antara siswa dan ustadz dengan aplikasi Zoom, maka kami harapkan aplikasinya menyediakan Zoom. Selanjutnya, yakni adalah pulsa kuota yang memadai, dan yang terakhir adalah perangkat belajar sesuai capaiannya, entah jilid, Al-Quran, gharib, tajwid, atau juz sesuai dengan capaian hafalannya. Baik, demikian adalah persiapan yang perlu dilakukan orang tua, dan kami harapkan sekali lagi bisa memenuhi apa yang sudah kita tentukan bersama. Selanjutnya, nah, untuk mendukung keberhasilan
keberhasilan KBM Al-Quran secara online ini, maka ada beberapa tawaran yang ini sifatnya tidak wajib, yakni yang pertama adalah aplikasi Santri Umi yang bisa kita download di Play Store. Ketik Santri Umi, maka akan muncul aplikasi dari Umi Foundation yang di situ ada rekaman setiap jilid, ya, setiap halaman, walaupun hanya 4 baris ya, gitu, dan juga murotal dan lain sebagainya, sehingga orang tua bisa mendampingi putra-putrinya di rumah dengan aplikasi tersebut. Selanjutnya ada visi di murotal, ya, ini untuk membiasakan anak-anak mendengar bagaimana hafalan yang taktil. Karena sekali lagi kami ingatkan, hafalan yang kita targetkan adalah anak-anak hafal dengan bacaan yang taktil atau sesuai standar yang kita tetapkan. Ini adalah ada speaker murotal dan ada fresis murotal yang hampir sama dengan visi di murotal ya, yakni anak-anak akan terbiasa mendengar bacaan yang benar sesuai dengan juznya masing-masing. Ya. Nah, ini ada gambaran ya bagaimana aplikasi Santri Umi yang bisa Bapak Ibu semuanya download di Play Store. Dan yang terakhir kami akan menjelaskan sedikit gambaran tentang program pembelajaran Al-Quran lainnya. Yang pertama yakni tes kenaikan jilid. Ketika siswa-siswi sudah mencapai setiap jilidnya halaman 40 atau sudah mencapai huruf yang terakhir dan tajwid yang terakhir, maka akan dijadwalkan kegiatan jilid, tes kenaikan jilid. Yang teknisnya adalah Ustadz dan Ustadzah pertama memastikan siswa-siswinya sudah lancar halaman-halaman latihan jilid tersebut. Jadi memang ketika sudah mencapai halaman 40 akan diulang dengan target 1 hari 10 halaman jilid. Dan itu harapannya siswa-siswi atau anak-anak lancar membacanya. Ketika sudah memastikan lancar dari halaman 1 sampai 40, maka dijanjikan jadwal dengan pengampu atau koordinator. Dan kegiatan tes kenaikan jilid akan ada 2 proses. Yang pertama bisa dilakukan dengan daring, janjian antara orang tua dengan koordinator, atau ketika memungkinkan bisa dilakukan secara offline sesuai dengan jadwal yang disepakati di sekolahan. Begitu. Yang kedua, tes kenaikan juz. Tes kenaikan juz yakni ketika anak sudah selesai 1 juz secara full dan sudah bisa lancar sesuai dengan urutannya. Ketika juz 30 sudah sadar dari An-Naba sampai An-Nas, hafal urutannya, hafal semua suratnya. Juz 29 juga seperti itu. Maka akan ada tes kenaikan juz pada koordinator. Program selanjutnya adalah Munaqosyah Tartil. Munaqosyah Tartil adalah tes kenaikan atau tes uji untuk seorang siswa yang sesuai dengan standar Umi Foundation. Jadi ada tartil dan tahfidz. Dan insya Allah tahun kemarin kita sudah melaksanakan secara online dan berhasil. Dan tahun ini kita mengikuti perkembangan apakah akan online atau daring atau bertatap muka secara langsung. Dan yang terakhir adalah khotamah dan imtihan, yakni uji publik siswa-siswi dengan ustadz dan peserta yang ada di lapangan seperti itu. Baik, demikian adalah pemaparan dari program Al-Quran. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.